Chapter kali ini pun memiliki berbagai hal menarik lain yang cukup mengejutkan bagi banyak orang. Pertama, diketahui bahwa Morgans ingin menulis beberapa informasi penting untuk berita terbaru di Korra. Sebagai bos berita, keadaan terbaru di dunia saat ini pasti sangat menarik perhatian Morgans, sebab hal-hal besar terjadi di mana-mana sehingga ada banyak topik dan materi yang bisa dimuat di dalam koran miliknya itu. Morgans ingin menulis soal kekalahan bajak laut Kid dari Shanks pada pertempuran di pantai Elbaf. Rupanya hal tersebut sudah sampai ke telinga Morgans. Pertarungan Kid melawan Shanks dan seperti apa hasil dari konflik itu merupakan peristiwa yang akan menimbulkan kehebohan. Kid adalah generasi terburuk yang memiliki nama besar dengan bounty 3 miliar berry, sedangkan Shanks merupakan salah satu Yonko dengan bounty 4 miliar berry. Pertarungan yang melibatkan dua orang itu pasti bisa menarik perhatian banyak orang, apalagi kita tahu bahwa Shanks berhasil mengalahkan Kid hanya dengan satu serangan saja. Informasi tersebut tentu menjadi elemen kejutan yang membuat berita dari Morgan semakin panas. Publik pun akan semakin mengakui bahwa Shanks si rambut merah benar-benar sosok yang mengerikan dalam pertarungan. Bounty bajak laut Akagami pun kini semakin meningkat, terlebih khusus untuk Shanks yang mampu mengalahkan Kid dengan satu tebasan saja. Kemudian, ada pula kabar soal pertarungan bajak laut Hati melawan bajak laut Kurohige di Pulau Winner yang mengakibatkan kekalahan di pihak Lau. Kekalahan Lau itu pun ingin dijadikan berita oleh Morgans. Hal ini merupakan peristiwa yang sama besar seperti Kid melawan Shanks, sebab Lau juga seorang generasi terburuk populer dengan bounty 3 miliar berry, dan Kurohige adalah salah satu Yonko dengan bounty 3,9 miliar berry. Sama seperti Shanks, bounty Kurohige juga akan naik. Nah, untuk berita utamanya adalah Morgans tertarik menulis berita soal Luffy. Luffy sudah mengalahkan Admiral Kizaru dan juga lolos dari 5 Gorosei sekaligus. Tentu apa yang Luffy perbuat lebih menghebohkan dari Shanks dan Kurohige. Namun ketika Morgan sedang bersemangat untuk menulis semua itu, Vivi marah besar dan bertengkar dengan Morgans. Alasan mengapa Vivi marah karena Morgans ingin menambah-nambahkan insiden itu dengan opini pribadi miliknya. Dia berniat memberikan informasi palsu yang hanya berdasarkan pada imajinasi Morgans. Seperti sebelumnya, Morgans pernah membuat berita yang mengatakan bahwa bajak laut topi jerami menyandra Vegapunk di Pulau Egghead dan juga menantang perang kepada seluruh angkatan laut. Hal itu tentu tidak benar karena Morgans mengarangnya demi membuat berita menjadi semakin menarik. Nah, kali ini pun Morgans berniat melakukan hal yang sama tentang Luffy, sehingga Vivi tidak terima dengan hal tersebut. Morgans sepertinya ingin menulis berita bahwa yang menyebabkan Vegapunk mati adalah pihak Luffy, karena informasi yang diketahui Morgans adalah Vegapunk merupakan bawahan pemerintah dunia. Padahal seperti yang kita tahu, justru Vegapunk itu tewas oleh pihak pemerintah dunia itu sendiri. Luffy adalah teman baik Vivi, sehingga Vivi tidak terima jika Luffy difitnah seperti itu. Maka dia pun menghentikan Morgans yang sedang menulis berita. Sepertinya Morgans pun akan mengalah dan menulis berita yang fakta cerita pun memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead saat ini. Di sana, Kizaru menjawab panggilan dari Akainu, yang berarti Kizaru tidak ikut pingsan akibat pancaran Haushaku Haki milik Joy Boy beberapa waktu yang lalu. Melalui Dendenmushi, Akainu menyalahkan Kizaru atas kegagalan yang terjadi di Pulau Egghead. Akainu memang sosok pemimpin tegas dan pemarah, sehingga sulit baginya untuk menerima sebuah kegagalan. Namun, Kizaru merespon hal itu dengan balik memarahi Akainu. Bahkan Kizaru terlihat menangis saat sedang berbicara. Alasan dibalik hal tersebut karena Kizaru sangat sedih ketika dia telah membunuh Vegapunk yang merupakan teman baiknya sendiri. Pada masa lalu, Kizaru dan Vegapunk memang bersahabat dengan baik, tapi sekarang karena tugas, dia harus menghabisi sang ilmuwan itu di Pulau Egghead. Walau Kizaru biasanya terlihat santai dan suka bermain-main, tapi harus ingat juga bahwa dia hanya manusia biasa yang memiliki perasaan. Dengan emosi dan sambil meneteskan air mata, Kizaru bertanya kepada Akainu, apakah sang Fleet Admiral itu pernah membunuh sahabat baiknya sendiri? Bahkan Kizaru juga berkata bahwa jika Akainu masih meragukan dirinya, maka Akainu bisa langsung datang saja ke Pulau Egghead, lalu melihat situasi dengan matanya sendiri. Chapter kali ini benar-benar menampilkan sisi lain dari Kizaru. Beban dan rasa bersalah yang dia pikul sudah terlampau berat. Setelah itu, cerita berpindah ke kapal bajak laut topi jerami. Di sana, mereka sedang murung karena kematian dari Vegapunk. Walau mereka sukses meninggalkan Pulau Egghead dengan selamat, tapi kematian Vegapunk tetap menjadi duka yang tidak bisa disepelekan. Sementara mereka bersedih di sana, Lilith telah bangun. Lilith adalah satu-satunya klon Vegapunk yang selamat selain Yo. Melihat para kru bajak laut topi jerami yang sedang sedih, membuat Lilith berkata bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah. Mereka tidak gagal menyelamatkan Vegapunk, sebab Lilith sendiri juga adalah seorang Vegapunk. Jika Lilith selamat, itu sama artinya dengan Vegapunk juga selamat. Dengan kata lain, menurut Lilith, setiap klon Vegapunk bisa dianggap sebagai Vegapunk itu sendiri. Bila kita ingat kembali, Lilith adalah klon Vegapunk pertama yang bertemu dengan bajak laut topi jerami. Menariknya, ternyata pada akhirnya Lilith ditakdirkan menjadi klon Vegapunk yang selamat dan ikut bersama dengan mereka. Sayangnya, masih ada satu klon Vegapunk lagi yang selamat dari insiden Egghead, dan itu adalah Vegapunk York. York memiliki sifat yang jahat, dan sekarang ini dia memihak kepada pemerintah dunia. Jadi, warisan dari ilmu pengetahuan Vegapunk terbagi menjadi dua. Di sisi yang positif ada Lilith yang berpihak ke bajak
laut topi jerami, dan di sisi negatif ada York yang berpihak ke pemerintah dunia. Ini menjadi dua kubu klon Vegapunk yang saling bertolak belakang dan masing-masing memiliki dampak besar terhadap masa depan dunia. Lilith berdampak pada kemajuan dan York berdampak pada kehancuran. Demi melupakan semua hal buruk yang terjadi, bajak laut topi jerami pun kemudian berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka meninggalkan Pulau Egghead bersama dengan Lily. Hal tersebut memang patut untuk dirayakan karena kita tahu betapa sulit bagi Luffy dan kawan-kawan untuk pergi dari sana karena para Gorosei. Pada panel akhir chapter muncul sesuatu yang sangat menarik. Diperlihatkan ada seorang karakter yang masih berupa siluet saja. Orang itu sedang minum di pantai Pulau Elbaf dan berkata, "Datanglah." Perkataan dari karakter itu tentu untuk bajak laut topi jerami yang telah dia ketahui akan datang ke Pulau Elbaf. Siapa identitas dari karakter misterius tersebut masih belum jelas, tapi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah Jaguar di Sao. Sao tentu tahu bahwa bajak laut Giant Warrior pergi untuk menjemput Luffy dan kawan-kawan, sehingga dia menunggu kedatangan dari mereka semua di pantai Pulau Elbaf. Arc Elbaf ini memang menjadi pertemuan antara bajak laut topi jerami dengan Jaguar di Sao, dan di sana kita akan melihat momen haru di mana Robin reuni dengan sang raksasa itu. Kemungkinan kedua, karakter misterius itu adalah Pangeran Loki. Dia sudah tahu bahwa bajak laut topi jerami akan dijemput oleh Dory dan Brogy, sehingga dia ingin menanti kedatangan mereka di pantai Pulau Elbaf. Mungkin Loki tertarik terhadap bajak laut topi jerami karena dia sudah melihat foto Luffy dalam mode Gear 5 yang mirip dengan Dewa Matahari Nika. Kisah tentang Dewa Matahari Nika ini berasal dari Elbaf, sehingga tak aneh bila para raksasa tertarik ketika tahu bahwa ada orang yang mirip dengan sang Dewa Matahari itu. Namun masalahnya kita belum tahu Loki ini karakter seperti apa. Bisa jadi dia memang tertarik dengan Luffy dalam artian yang positif, di mana Loki sekedar hanya ingin berjumpa dengan sosok Dewa Matahari itu. Tapi bisa jadi juga dia tertarik dengan Luffy dalam artian negatif karena dia ingin bertarung untuk menguji kekuatan Luffy. Maka Loki ingin mereka cepat-cepat datang karena dia sudah tidak sabar untuk mencari tahu sekuat apa orang yang terlihat seperti Dewa Matahari itu. Kemungkinan ketiga, dia adalah karakter yang bukan dari kaum raksasa. Dia orang luar yang hanya tinggal atau sekadar mampir di Elbaf saja. Nah, orang misterius itu adalah Skopper Gaban, salah satu mantan kru terkuat di bajak laut Roger. Orang seperti Skopper Gaban tak mungkin menghilang begitu saja dalam cerita. Sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa dia sudah mati, sehingga potensinya untuk muncul kembali dalam cerita memang sangat besar. Seperti yang kita tahu, Gaban merupakan kru penting dalam bajak laut Roger, maka pasti dia pun memainkan peran signifikan dalam cerita pada saga terakhir ini. Skopper Gaban sudah mengetahui bahwa Luffy adalah Joy Boy yang baru. Dia mengetahui itu dari Rayleigh melalui Denden Mushi. Rayleigh berkata bahwa Joy Boy baru yang selama ini mereka tunggu sebentar lagi datang ke Elbaf, dan kebetulan Skopper Gaban juga sedang berada di sekitar sana. Jadi dia pun kini menunggu bajak laut topi jerami di pantai Pulau Elbaf agar dia menjadi orang pertama di pulau itu yang bertemu dengan Luffy. Sangat menarik untuk melihat pertemuan antara Gaban dengan Luffy. Sama seperti Rayleigh, pasti banyak informasi yang akan dia berikan kepada bajak laut topi jerami. Bahkan ada potensi bahwa Gaban juga melatih Luffy di pulau para raksasa itu. Ini memang sudah rencana dari bajak laut